super sederhanakan menjadi dua. Bagaimana memanage current crisis, tetapi juga memprepare untuk new future, new normals. Bagaimana kita menjaga cash flow dan staying afloat, tetapi juga ada kebutuhan untuk inovasi, reinovasi yang disesuaikan dengan pergerakan atau perubahan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri. Nah, sebelumnya mohon izin untuk memperkenalkan Pak Andre. Dari sekian banyak CV-nya, saya akan bacakan beberapa saja. Ini aja beberapa ya. Yang pertama adalah Pak Andre saat ini adalah Direktur Utama PT Big Bird Pusaka, kemudian Direktur PT Bluebird Tbk, kemudian Komisaris Utama PT Iron Bird Transport, Direktur PT Pusaka Citra Joko Sutono, kemudian untuk organisasi saat ini Ketua Komite Tetap Bidang Perhubungan Darat Kadin Indonesia, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Organda, Ketua Komite Darat dan Kereta Api Asosiasi Pengusaha Indonesia, APindo, Wakil Ketua Umum Bidang Angkutan Darat DBP Alfi. Jadi, itu sebagian dari CV Pak Andre, dan untuk waktu dan kesempatannya langsung saya serahkan ke Pak Andre untuk 20 menit presentasi, dan mohon teman-teman panitia bisa dibantu untuk slide share. Udah bisa Pak Andre? Oke. Baik, dibantu dari tim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama, tentunya terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya, Mas Arief, senior saya, mentor saya nih semenjak dulu di Citylink dan Garuda. Saya dikasih kesempatan benchmarking juga. Pak Martoyo, Bapak Ibu Dekan yang hadir, tadi ada Pak Teguh, Pak Prof Ika, dan Pak Gede, salah satunya yang saya bisa catat, Mbak Meme, senior saya, bos saya nih, di Kadin, bos saya, di Apindo, bos saya juga. Kerjanya kalau rapat kita ketemu terus. Koordinasi. Baik, para peserta webinar yang saya banggakan, saya coba paparkan mengenai industri transportasi darat. Memang pada saat ini fokus kita adalah surviving dan innovating ya. Jadi kalau dilihat di halaman berikutnya, bagaimana kondisi COVID ini buat Indonesia, secara khusus juga di transportasi, tidak ada presidennya gitu. Kami tidak melihat ada presiden yang sebelumnya sehingga membuat kami juga bisa dibilang tidak siap. Saya kira hampir tidak ada yang siap lah untuk menghadapi ini, terkecuali mungkin memang punya radar khusus ya. Foto ini menggambarkan kalau saya dulu sering joke bahwa salah satu bisnis yang rasanya tidak ada hentinya adalah mobilisasi dari orang. Ternyata saya di tahun ini dibuktikan salah gitu, bahwa mobilisasi orang bisa berhenti. Dan itu pun secara global. Jadi di grafik berikut menggambarkan, bisa tolong halaman 3. Di grafik berikutnya ini bagaimana secara global, saya ambil dari penelitian University of Oxford, negara-negara menerapkan secara strict pergerakan. Jadi mulai dari travel bans, penutupan sekolah, dan sebagainya. Di mana semakin gelap warnanya berarti semakin strict, dan semakin panjang berarti semakin lama penerapannya. Dan yang menarik di sini adalah untuk Southeast Asia, Indonesia tidak termasuk dari hasil penelitian ini menerapkan penutupan mobilisasi penumpang atau orang ataupun barang juga, sehingga warnanya di sini belum terlalu gelap dibandingkan dengan negara lain seperti Filipina, seperti Vietnam yang sudah menerapkan, dan di sini juga tergambar
sangat gelap. Mungkin juga kalau menurut analisa saya dan Organda juga melihat bahwa Indonesia ini masih subsektoral ataupun tidak firm bagaimana penutupan. Saya bisa mengacu kepada kemarin salah satunya contoh mudik. Ya, mudik dilarang. Akhirnya tidak dilarang, tapi banyak persyaratan, akhirnya angkutan umum yang tidak berjalan. Di satu sisi, akhirnya masyarakat tentunya di angkutan darat ini bukan sektor transportasi yang bisa dibilang steril, karena alternatifnya itu mudah ditemuin, dan banyak sekali masih angkutan yang tidak resmi bisa melayani. Nah, ini yang juga akhirnya menyebabkan, kalau kita lihat, salah satu, bukan hanya satu, tapi salah satu faktor kenapa di minggu-minggu, 2 minggu setelah Lebaran ini memang sudah diekspektasi bahwa akan terjadi peningkatan dari COVID itu tersendiri. Nah, sekilas mungkin kalau kita lihat di efek dari penerapan yang strict ini, misalnya di Manila, halaman berikut, itu bisa terlihat dari Januari pada pukul 6 malam sampai jam 9 malam, dari red menjadi tidak ada sama sekali titik merah. Jadi kalau dilihat gambarnya seperti itu. Di Ho Chi Minh juga yang menerapkan sangat strict, juga sama kira-kira. Halaman berikutnya. Oke, Ho Chi Minh juga sama. Lalu Kuala Lumpur, Singapura, nah, Jakarta. Ini menggambarkan tadi, memang ternyata efek yang kita sudah lihat, yang kita rasakan bersama, seberapa parahnya ekonomi kita terpuruk. Padahal kalau melihat dari kota Jakarta, dibandingkan dengan kota-kota yang lainnya, masih banyak sekali titik-titik yang dilihat banyak traffic. Gitu. Jadi, atau dense, memang secara size populasi dan sebagainya dibandingkan kota-kota yang lain sebelumnya, kita jauh lebih besar. Namun ini menggambarkan bahwa kita ini baru segmented yang secara strict dihentikan mobilisasinya. Untuk secara khusus Jakarta mungkin saya sekilas juga berbagai sektor, tolong halaman berikutnya, berbagai sektor yang saya coba rangkum dari Google Community. Peningkatan residensial ini yang terrefleksi dari bahwa memang sebagian besar masyarakat Jakarta sudah berpindah dari workplace ke residential. Yang dibuktikan tadi, peningkatan courier service, delivery service, e-commerce, karena sebagian besar masyarakat memang sudah memilih untuk stay at home, ya, work from home, ataupun bahkan memang berhenti keluar dari rumah. Nah, itu saya kira yang dampak yang sangat besar yang dirasakan oleh angkutan penumpang khususnya, walaupun barang juga di bulan April dan Mei terutama sudah sangat terlihat dampaknya, karena efek dari barang ini mungkin tadi juga Mbak Meme sudah sampaikan, efeknya ini lebih landai tapi pasti turun terus gitu, terkecuali tadi sektor-sektor subsektor yang sudah disampaikan juga. Di halaman berikutnya mungkin saya juga bisa sampaikan bahwa banyak sekali pertanyaan mengenai berapa besar impact-nya gitu, di transportasi angkutan darat. Nah, memang secara khusus kalau di angkutan barang atau logistik, perkiraannya mungkin sekitar 15-20 triliun, karena itu per bulan ya, kalau memang dihentikan sama seperti bulan April ataupun Mei. Jadi, itu tentunya logistik terkait kapalnya, pesawatnya, semua yang berhubungan dengan pergerakan barang, portnya, gudangnya, dan sebagainya. Namun, data yang terkumpul secara spesifik bidang angkutan penumpang yang ada di Organda adalah 9 triliun kira-kira satu bulan kerugian akibat dihentikannya secara strict mobilisasi dari
orang. Ya, di sini bisa dilihat berbagai jenis angkutannya, baik mulai dari antar kota, antar provinsi, terutama dengan penerapan SIKM, persyaratan rapid test, terminal juga secara strict dihentikan, sehingga bukan berarti pergerakan mobilisasinya hilang, hanya penumpang atau masyarakat yang mau menggunakan angkutan penumpang dengan segala persyaratan ini berkurang dan beralih ke angkutan yang tidak punya aturan lengkap atau angkutan yang tidak berizin lah. Itu yang makanya kalau di berita juga sempat ada juga di berita bahwa kepolisian tentunya berusaha untuk menahan laju pergerakan dengan juga melakukan sweeping terhadap angkutan-angkutan travel yang ilegal tersebut. Terutama karena yang dikhawatirkan tentunya penyebaran yang tidak terdata. Ya. Nah, berbagai angkutan seperti AKAP, AJAP, AKDP, itu penurunannya kira-kira sampai 75% atau 80%. Sedangkan angkutan pariwisata tentunya yang sudah terkena duluan, penurunannya sampai dengan 100% tentunya. Ada beberapa daerah yang memang sudah angkutan pariwisata sama sekali tidak berjalan. Taksi juga demikian, bergantung kotanya, ada yang 75%, ada yang 90% drop penurunannya. Angkot dan sebagainya. Sehingga di bulan April, data yang kami kumpulkan, kerugian akibat penggantian mobilisasi ini sekitar 9 triliun, dan memang jumlah pekerja yang kami hitung, karena setiap kendaraan itu melibatkan bukan hanya awaknya yang ada di kendaraan, tetapi juga misalnya ada agen tiketnya, lalu ada mekaniknya, ada tenaga pendukung lainnya, sehingga kami hitung totalnya sekitar 1,5 juta orang pada bulan April yang berhenti bekerja. Dan itu sebagian besar, hampir semuanya adalah pekerja yang sifatnya informal atau harian. Jadi makanya kita cukup intens di bulan-bulan itu bagaimana BLT, dan tentunya kami di Organda sangat apresiasi rasa gotong royong masyarakat yang bisa dilihat di berbagai sosial media, di lainnya, bahwa mendapat banyak bantuan dari masyarakat secara langsung di jalan gitu. Itu yang juga saya kira efek positif rasa kebersamaan kita ini di masa COVID cukup membanggakan untuk Indonesia. Selanjutnya memang ada beberapa hal yang tadi Mbak Memi juga sudah sempat bahas. Apa sih hal-hal yang kita butuhkan supaya angkutan darat, angkutan transportasi ini bisa terbantu? Insentifnya apa? Bentuknya seperti apa? Di awal OJK adalah salah satu yang pertama mengeluarkan kebijakan untuk membantu industri secara keseluruhan. Namun penerapannya saya kira hampir sama di semua industri lainnya, tapi penerapannya sangat sulit karena kreditur itu juga harus rely on bagaimana mereka kalau memberikan kebijakan kepada restrukturisasi kepada debitur, lalu bagaimana dengan faktor keuangan mereka sendiri. Jadi ini yang menyebabkan rasanya sampai dengan sekarang pun masih belum selesai program restrukturisasi anggota Organda. Dan itu terutama terkait non-bank financial institutions. Jadi karena kendaraan kami untuk pengusaha yang 80% pengusaha Organda itu 80-85% adalah pengusaha UMKM. Jadi bentuknya koperasi, unitnya 5, 10 unit, 20 unit, itu banyak sekali. Bahkan masih ada di sebagian daerah yang sifatnya perorangan, sehingga kebijakan restrukturisasi itu sangat lama sih. Memang untuk UMKM dan yang di bawah 10 miliar langsung ada tindakan secara aktif dari pemerintah untuk menjamin restrukturisasinya akan dipermudah gitu. Tapi 20% sisanya juga menaungi banyak sekali tenaga kerja dan kendaraan yang akhirnya memakan waktu yang lebih lama dibanding yang kita expect saat itu. Berbagai macam kebijakan lain juga yang kami harapkan seperti STNK, karena bagian besar dari usaha transportasi darat tentunya
kepemilikan kendaraan, di mana ada Pemda yang sudah berusaha memberikan kebijakan keringanan dari perpanjangan STNK dan sebagainya, namun ini pun juga masih sangat tersendat ya. Di samping itu ada juga biaya PBB, karena angkutan umum diwajibkan mempunyai pool ataupun kantor cabang di mana kendaraan itu harus dilakukan maintenance, pengecekan dan sebagainya, untuk parkir juga, sehingga itu juga merupakan salah satu yang berat kita rasakan. Berbagai PNBP juga sekarang belum ada keringanan, relaksasi BPJS, tadi di rapat Apindo sama Mbak Meme juga, dan beberapa sebagian besar ketua asosiasi ada berita, namun jumlah keringanan baru di subsektor tertentu di BPJS yang diberikan rencananya, dan itu pun jumlahnya belum terlalu besar refleksinya. BLT tadi juga sudah saya sampaikan, ada yang untuk angkutan darat sebenarnya ada dari Kapolri yang kemarin sudah diberikan, namun jumlahnya sekitar 160.000, sedangkan jumlah pekerja kita tadi saya hitung sudah mencapai 1,5 juta yang tidak mendapat pekerjaan lagi atau dirumahkan lah, berhenti bekerja, sehingga itu juga mismatch data dan kapasitas ini yang cukup intens saya rasa menjadi isu kemarin. Walaupun saat ini tentunya kita melihat ada pergerakan yang positif, tapi industri next page nggak apa-apa. Saya kira dengan masa transisi ini yang semakin direlaksasi, ada hal yang saya coba petakan secara industri yang lebih cepat mungkin merespons dari kebutuhan masyarakat saat ini, tentunya yang sifatnya domestic market, baik B2C maupun B2B2C, dan juga UMKM driven, karena kami melihat bahwa pergerakan dari UMKM atau masyarakat yang grassroots lah, itu sangat cepat untuk merespons pada saat transisi ini dibuka, karena kebutuhan dasarnya sudah hampir menipis. Jadi kalau tadi sempat disinggung, ketahanan perusahaan itu mungkin variasi 2-6 bulan, tergantung cash flow dan restrukturisasi yang diberikan juga. Padahal di UMKM ini lebih pendek lagi daripada itu, sehingga pada saat transisi ini terbuka, sangat terlihat bahwa sektor ini lebih cepat untuk merespons dan segera beroperasi atau segera memulai kegiatannya gitu. Nah, kalau dilihat, memang menurut kami digitally powered domestic economy ini yang akan menentukan apakah secara perusahaan atau mikro individual company-nya ini juga dapat bertahan ya, atau punya masa depan yang lebih baik, karena sangat luas jenis usahanya, jenis kendaraannya, jenis layanannya untuk angkutan darat ini. Bagaimana merubah fundamental firmnya ini juga kemampuan tadi untuk melakukan perubahan, berinovasi dan sebagainya, itu akan menentukan bagaimana survival of the fittest nanti pada saat new normal ini benar-benar sudah terbuka. Nah, berbicara mengenai digital, mungkin saya singgung sedikit bagaimana tadi berbagai jenis angkutan di halaman berikutnya bisa dilihat. Saya coba buat gambar yang secara sederhana mungkin, berbagai jenis angkutan darat yang sudah melakukan atau sedang melakukan atau belum sepenuhnya melakukan connectivity terhadap atau digital capability di angkutannya. Jadi ada beberapa yang sudah cukup advance seperti taksi, logistics, bahkan angkot pun juga sudah mempunyai suatu aplikasi yang membuat low touch dan termasuk pembayarannya, termasuk pemetaan jalur dan sebagainya memungkinkan. Namun saat ini tentunya sesuai topik, ada dua hal di halaman berikutnya yang saya coba memprepare untuk new future, new normals.
bagaimana kita menjaga cash flow dan staying afloat, tetapi juga ada kebutuhan untuk inovasi, reinovasi yang disesuaikan dengan pergerakan atau perubahan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri. Nah, ini saya kira yang membuat kesulitan bagaimana kita melakukan business review untuk mempersiapkan selanjutnya ataupun melakukan alokasi resource. Tadi memang sebagian besar pekerja informal secara otomatis berhenti bekerja, tapi infrastruktur di angkutan darat itu juga melibatkan pekerja yang permanen, head office, pool, maintenance, dan sebagainya. Itu yang juga tentunya perlu keputusan yang tidak mudah dibuat untuk menyongsong memperkirakan yang mana, gitu. Apakah deep, slow, prolong. Nah, untuk halaman selanjutnya, sedangkan poin kedua tentunya yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita dapat mengerti customer behavior pada saat new future, new normal yang akan kita lewati bersama. Nah, saya coba percepat sedikit, ada low touch, ada hygiene assurance, ada new engagement. New engagement ini sebenarnya term yang kita pakai untuk new engagement, karena ada behavior masyarakat, walaupun ada kebutuhan mau mobilisasi, tapi tentunya melihat bahwa saya tetap perlu menjaga distance saya dengan yang lain, tapi saya mau mobilisasi gitu. Nah, itu saya kira juga kebutuhan yang kami coba lihat, dan segmen-segmen yang baru yang kita coba lihat tentunya menjadi penting untuk preparasi new future. Nah, di Bluebird sendiri tentunya kami juga melihat bahwa keempat faktor itu menjadi strategi yang kami terapkan. Next page. Di halaman 18, mungkin ya, langsung masuk. Kalau dulu kita sudah introduce ada EDC payment yang masih dengan contact system, walaupun sudah menggunakan non-payment, kita juga introduce Easy Ride feature, di mana para penumpang yang sudah mempunyai My Bluebird aplikasi ini dan mendaftarkan credit card ataupun e-wallet sistemnya, itu bisa menggunakan jasa taksi tanpa melakukan kontak pembayaran. Jadi melalui aplikasi langsung walaupun tidak melakukan pemesanan. Nah, itu pun kita sedang kembangkan, juga sudah berjalan voucher. Kalau ada para yang tahu atau pelanggan Bluebird secara korporat menggunakan kredit voucher yang berupa kertas, di saat ini Bluebird sudah menggunakan e-voucher. Kembali lagi menggunakan, mengutilisasi, memaksimalkan My Bluebird aplikasi sehingga tidak ada kontak lagi pada saat pembayaran. Saat ini juga kami sudah lakukan trial untuk QR code payment. Jadi di Semarang kita sudah full terima QR code payment, sehingga memungkinkan tadi tidak punya aplikasi My Bluebird juga bisa melakukan pembayaran untuk e-wallet yang dimiliki oleh penumpang. Kita juga melakukan memfasilitasi dan menjawab kebutuhan masyarakat kemarin yang meningkat untuk stay at home, work from home, dengan meluncurkan juga minimum touch goods delivery. Jadi kita gunakan taksi kita yang idle bukan hanya untuk penumpang, tapi juga untuk mengantar barang. Nah, di halaman selanjutnya saya kira hygiene memang menjadi sesuatu hal yang wajib, bukan hanya dilakukan, tetapi juga harus memberikan rasa confidence yang nyaman, sehingga kita juga terapkan kepastian fleet sterilisasi, juga hand sanitizer. Berbagai SOP baru yang kita terapkan, kita tingkatkan intensitasnya untuk memastikan hygiene ini terlaksana. Untuk new engagement, yang kita lakukan adalah di halaman berikutnya, adalah bagaimana kita meng-engage customer in new ways. Jadi pada saat PSBB itu diterapkan, seminggu kemudian kita launch baby chatbot yang menggunakan chat engine,
supaya pemesanan pengiriman barang saat itu bisa langsung terpenuhi dengan melakukan chat engine, tidak lagi melalui operator dan sebagainya. Lalu kita juga kembangkan bagaimana AI Power itu embedded di dalam aplikasi kita. Lalu setelah itu kita juga update ada fitur berkirim, jadi mengirim menggunakan taksi di aplikasi My Bluebird kita sebagai kelanjutan dari chat engine ini. Dan itu memang tadi agility dan kecepatan itu juga pertimbangan antara cepat dan sudah siap, itu juga yang memang menjadi keputusan yang tidak mudah saat itu, karena kebutuhan sangat ada, lalu kapabilitas pun juga perlu dipercepat. Gitu. Kita juga kembangkan omnichannel booking kita, kerjasama dengan berbagai tambahan baru, akses channel. Untuk Big Bird juga kita join dengan Redbus, dengan Gojek kita ada Go Bluebird, dan berbagai aplikasi lain. Dan saat ini juga kita kembangkan connectivity dengan aplikasi-aplikasi global ataupun di luar negeri lainnya yang memang untuk menyongsong nanti the new normal pada saat mobilisasi antar negara itu sudah bisa terrealisasi. Pengembangan selanjutnya tentunya kita juga akhirnya karena di logistik tadi juga ternyata banyak sekali bisnis yang terimpact dan membutuhkan pengiriman barangnya, makanannya, dan sebagainya, sehingga kita juga saat ini sudah mempunyai logistik management yang kita langsung connectingkan dengan sistem dari bisnis partner kita, baik restoran, groceries, maupun sebagainya. Nah, kami percaya bahwa innovation tidak bisa berhenti, tetapi kita tetap perlu adjust, sehingga bukan hanya EV yang tentunya saat ini kita sedang revisit karena kemarin kita launch untuk masa yang lebih normal, saat ini belum normal, jadi kita tetap punya namun belum kembangkan. Bluebird Logistik kita kembangkan terus, lalu juga kita menjadikan kendaraan-kendaraan kita, divisi-divisi kita menjadi lebih digitally enhanced, ataupun juga lebih fleksibel, seperti City Trans, angkutan shuttle antar kota ini bukan hanya penumpang, tetapi juga sekarang bisa menitip barang antar kota di situ. Dan salah satu anak perusahaan Bluebird Tbk adalah car auction, yang kita juga punya akses digital auction yang kita sudah luncurkan. Dan itu adalah presentasi saya yang terakhir. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Martoyo, moderator. Terima kasih. Semua. Nah, langsung kita coba bacakan beberapa pertanyaan Q&A yang masuk. Ini yang pertama adalah untuk Bu Meme nih. Apakah tidak ada kebijakan penghapusan biaya detention dan berapa persen diskon rata-rata untuk biaya demurrage? Karena kedua hal itulah yang membuat TOP klien semakin lama agingnya. Kebijakan demurrage itu sebenarnya tergantung dari perusahaan masing-masing, ya, itu kan B2B ya. Jadi kebijakannya tidak sama gitu loh antar perusahaan ya. Jadi jawabannya itu. Jadi memang setiap perusahaan akan berbeda-beda ya Bu. Mungkin secara asosiasi tidak ada pengaturan apapun ataupun dari government juga tidak ada ya. Tidak, tapi kita memang setiap perusahaan punya aturan masing-masing gitu. Oke, itu pertanyaan pertama Bu Meme. Saya ke Pak Andre dulu nih. Nah, ada pertanyaan terkait dengan angkutan darat bis nih, Pak Andre. Dengan banyaknya pengusaha bis yang tanda kutip bangkrut, apakah nanti akan ada konsolidasi merger industri bis? Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian prospek untuk industri pariwisata yang
bis itu seperti apa ke depannya? Baik, saya coba langsung jawab ya, Pak Martoyo. Saya kira potensi M&A tadi yang ditanyakan bisa saja terlaksana, namun tentunya ini sangat terkait juga seberapa cepat dan jenis angkutannya yang apa. Seperti tadi saya bilang, kalau mungkin saya singgung bahwa pergerakan di dalam kota saat ini sudah cukup ada perkembangan ya, walaupun belum cukup. Nah, seberapa lama, seberapa jauh pergerakan penambahan mobilisasi dari penumpang ini bisa akhirnya mengakomodasi tadi seberapa banyak yang pengusaha bis yang bangkrut. Yang saat ini kami sedang perjuangkan tentunya dengan banyaknya persyaratan, bukan hanya surat-surat, tapi juga tambahan biaya karena perlu ada rapid test dan sebagainya. SIKM juga yang pengajuannya sangat-sangat sulit. Ini yang kami harapkan segera ada relaksasi dalam 1 minggu ke depan ini, karena kenyataannya pergerakan antar kota ini di luar yang angkutan umum resmi ini sudah tidak dikontrol lagi gitu. Nah tentunya harapannya dengan relaksasi itu akan mempercepat atau memberikan kesempatan pengusaha bis atau transportasi bis ini dapat mendapatkan cash flow yang lebih baik selain restrukturisasi. Kalau pariwisata sendiri, angkutan pariwisata, ada beberapa angkutan pariwisata yang tentunya sudah juga beradaptasi dengan kebutuhan yang ada saat ini apa. Seperti kemarin, walaupun Bali itu contohnya tutup ya, mereka menerapkan pembatasan yang cukup strict, namun banyak sekali kebutuhan angkutan makanan, APD dan sebagainya yang keluar masuk Bali atau melintas Bali. Nah ini tidak semuanya dilakukan oleh angkutan truk, tapi sebagian juga dilakukan oleh pengusaha bis, termasuk bis pariwisata. Namun saat ini memang angkutan pariwisata ini sangat-sangat tergantung kepada tadi airline, nih, Pak Arief dan teman-teman yang di angkutan penumpang, hotel dan sebagainya, bagaimana global lockdown ini bisa terbuka karena turis ini juga bukan hanya domestik, tetapi turis internasional, terutama Wisman yang kita ketahui bagian besar dari pariwisata khususnya Bali, sehingga recovery-nya mungkin masih belum kami lihat secepat dari angkutan dalam perkotaan, walaupun bukan berarti angkutan dalam perkotaan ini saat ini cukup ya, cukup mobilisasi sehingga dapat recover. Jadi masih jauh sih. Oke, thank you Pak Andre. Nah ini ada pertanyaan buat keduanya nih. Dengan kondisi industri yang sepertinya betul-betul sedang berdampak, kira-kira worst case scenario yang quick akan dilakukan jika misalnya pandemi ini berlanjut sampai akhir tahun atau awal tahun, kira-kira mengantisipasi worst scenario itu akan apa nih? Apakah konsolidasi mengurangi armada yang banyak atau ada strategi lainnya mungkin untuk menyiapkan agak jangka panjang sedikit, middle gitu? Silakan Bu Meme, nanti ke Pak Andre. Seperti yang tadi saya sampaikan ya, mungkin most of us biasanya kalau ada seperti ini tergantung dari jenis kapalnya sendiri kan. Kalau misalnya dari pelayaran kontainer sendiri kan masih banyak lah kargonya, masih boleh dibilang karena rata-rata banyak mengangkut barang-barang pokok ya. Tapi untuk yang seperti kapal-kapal batu bara gitu ya, curah-curah kering itu rata-rata yang kita lakukan ya kalau memang angkutannya berkurang, terpaksa kita harus lay up, kita harus parkirkan kapal-kapal kita gitu ya. Karena yang bisa mengurangi hanya biaya-biaya operasional saja kan gitu. Tidak banyak yang bisa kita lakukan. Kalau nggak ada stimulus dari pemerintah ya kita bisa apa juga gitu. Kalau untuk offshore
sih kayaknya agak berat ya, terutama untuk yang kapal-kapal yang drilling. Itu saat ini kontraknya berhenti semua. Sekarang saja sudah berhenti. Mungkin itu dari saya. Berarti terpaksa jika demand-nya turun, terpaksa parkir ya sementara Ibu ya, seandainya agak panjangan lagi ya. Betul. Oke, thank you Bu Meme. Mungkin Pak Andre bisa menambahkan dari sisi daratnya Pak Andre? Ya, saya kira subsektor tadi ada pergerakan barang yang memang berhubungan dengan e-commerce dan sebagainya masih meningkat. Kegiatan yang berhubungan dengan F&B, food and beverage, bahan baku makanan, baik yang mendasar maupun yang kebutuhan grocery lainnya, saya kira itu juga merupakan dari sisi angkutan dalam kota maupun antar kota sesuatu yang memang masih bisa berkembang. Jadi saya kira bagaimana kita melihat dan mengambil kesempatan itu berubah fungsi dari angkutan penumpang menjadi mix penumpang dan barang, itu juga saya kira menjadi salah satu strategi yang beberapa anggota Organda sudah mulai terapkan. Tetapi di luar itu pun, saya kira secara general kita memang mempersiapkan kalau efek dari pandemik ini, PSBB transisi ini tidak selesai sampai akhir tahun, saya kira. Jadi tentunya setiap periode waktu kita sesuaikan apakah karena aset yang kita miliki yang tentunya kita perlu rilis adalah kendaraan ya, baik berupa bis, truk maupun sedan ataupun lainnya. Tapi kita mau rilis kalau marketnya juga masih kontraksi down, juga tidak ada mungkin walaupun presiden di luar negeri yang kita lihat di Filipina, di Vietnam, Cina, itu second hand market itu sangat cepat bergerak gitu ya, termasuk juga pembelian mobil baru. Tetapi itu kan pada saat pandemi itu dianggap sudah lewat, walaupun sekarang ada sebagian daerah yang lockdown lagi. Tapi ini memang masih dinamis keputusannya. Tapi saya kira satu, pasti restrukturisasi harus berjalan, komunikasi dengan big partner kita, vendor ataupun dealer mobil juga kendaraan harus kita perbanyak. Lalu tentunya mencoba merilis aset yang kendaraan tadi yang tidak beroperasi ya, sampai dengan masanya memang tidak sebanyak yang sehingga pada saat masyarakat sudah kembali mobilisasi, seluruhan PSBB bukan hanya transisi itu sudah kembali normal, jangan sampai kita juga tidak punya aset. Jadi memanage jumlah yang seimbang ini yang mungkin tebak-tebakannya sulit nih, karena tadi kita belum punya presidennya di Indonesia. Oke, menarik strategi worst scenario ya. Ujung-ujungnya adalah mencoba memanage fixed asetnya kita. Nah, ini ada pertanyaan lagi yang menarik. Kira-kira karena Bu Meme dan Pak Andre-nya adalah ketua umum asosiasi, dari proposal asosiasi untuk stimulus yang diajukan kepada pemerintah itu berapa persen yang di-approve dan seberapa efektif stimulus yang saat ini sudah dilakukan? Apakah betul-betul dampaknya dirasakan oleh industri transportasi, atau sebenarnya jujur saat ini belum terlalu berdampak positif sehingga membantu mengurangi tadi krisis cash flow tadi? Karena ada juga PO OJK yang dikeluarkan nomor 11 itu kan juga relaksasi moneter untuk cicilan dan segala macam. Apakah itu cukup lumayan atau belum? Mohon mungkin Bu Meme dan Pak Andre. Bu Meme dulu. Jadi kalau saya sampaikan ya mengenai rescheduling pinjaman kan masih belum juga selesai ya. Yang baru keluar itu kan yang untuk stimulus yang untuk UMKM ya, untuk UKM ya. Mereka pun juga kalau dari UKM sendiri kalau juga tidak ada pembelian
juga tidak jalan juga UKM-nya, apalagi kita nih sekarang kita tadi yang saya sampaikan kalau rescheduling pinjaman dari bank-bank swasta aja masih lambat responnya. Kalau dengan pinjaman kita dengan bank-bank swasta, kita juga pasti mereka ada ukurannya, yaitu melihat dari kinerja kita sendiri gitu loh. Bagaimana mereka nanti mengukur gitu ya dari kinerja kita. Nah, kalau dari sekarang ini yang kita lihat baru dapat misalnya dari pelabuhan juga mungkin ditambahnya jumlah hari dalam penumpukan barang juga mungkin ada 15 hari untuk kita bisa membayar, dimundurin lah sampai 15 hari gitu ya untuk payment kita kepada pelabuhan. Itu juga yang sisi pelabuhan. PNBP sendiri kelihatannya masih didiskusikan. Kemarin juga kita ada webinar dengan Kemenhub, mereka juga masih bilang masih dibicarakan di Direktorat Pelabuhan dan Biro Hukum yang katanya akan keluar dengan waktu dekat, tapi dekatnya kapan kita masih menunggu saat ini. Dan juga kalau sertifikat untuk sertifikat kapal ya itu selama tidak mengganggu keselamatan kita diberikan untuk ada pemunduran kalau nggak salah sampai Agustus. Mungkin itu saja yang baru kita terima. Jadi masih kurang jauh lah ya, ibaratnya gitu. Kalau buat pelayaran masih jauh. Oke, Bu Meme, kalau seandainya nih, Ibu minta apa aja untuk stimulus di-approve, tapi satu buat industri pelayaran apa nih, Bu? Seandainya berandai. Ya, kita minta rescheduling ya, dan juga terutama kayak PNBP itu kan banyak sekali yang kita harus dibayarkan ya. Jadi kalau misalnya ada kemudahan pengunduran pembayaran PNBP atau apapun itu, mungkin akan lebih baik buat kita karena besar sekali di situ. Oke. Mudah-mudahan nanti didengar Ibu oleh pemerintah. Pak Andre, silakan Pak Andre dari Angkutan Darat. Baik, terima kasih. Mungkin saya mulai dengan lihat bahwa 40-60% bergantung pada jenis angkutannya itu adalah overhead cost ya. Jadi pada saat tadi di awal presentasi rata-rata kalau angkutan barang itu turunnya variasi. Memang subsektor courier service naik sampai 20-30%, tetapi lainnya untuk barang berkurang 25-40% bergantung pada subdivisinya lagi. Nah, untuk penumpang sendiri, hampir semuanya turun lebih dari 70% gitu. Sehingga kalau melihat struktur overhead cost-nya baik berupa aset, berupa pinjaman dan sebagainya itu tentu tidak cukup tercover dengan revenue yang jauh lebih kecil. Sehingga yang kami harapkan tentunya di POJK 11 ini yang kami juga sudah ajukan adalah kepastian gitu. Kepastian bahwa bukan hanya cicilan pokoknya yang ditunda, tetapi beberapa subsektor, contohnya seperti pariwisata, angkutan antar kota, dan sebagainya memang benar-benar sangat sulit atau bahkan tidak ada lagi penumpang. Kalaupun diperbolehkan mengangkut penumpang, banyak sekali persyaratan yang tidak memungkinkan mereka mendapatkan penumpang juga. Nah, itu yang saya kira kita sudah akan kumpulkan datanya lagi untuk mengajukan bahwa kebijakan POJK ini perlu diberikan secara langsung. Jadi bukan di aplikasi dulu, kita submit lagi, karena kenyataannya kan sudah jelas. Aturan pemerintah melarang untuk beroperasi, atau membatasi lah untuk beroperasi. Jadi pertama itu, saya kira untuk POJK bisa lebih langsung terrealisasi. Kedua, PNBP tentunya kami juga melakukan banyak pembayaran PNBP. Lalu kemudahan dari syarat untuk angkutan penumpang untuk naik angkutan umum. SCKM di Jakarta, lalu biaya rapid test yang kami juga ajukan supaya hanya yang punya indikasi misalnya untuk mendapat
diwajibkan tes di tempat yang tentunya harapannya sekali lagi ditanggung oleh pemerintah karena tidak semua daerah sebenarnya memerlukan hal tersebut. Ini akhirnya berhubungan dengan pergerakan mobilisasi dari daerah yang hijau mau masuk ke daerah yang tidak hijau. Ini juga menghambat pergerakan atau normalisasi dari pengusaha-pengusaha UMKM atau customer UMKM lah istilahnya juga, karena pergerakan mereka juga menjadi terbatas. Saya kira di luar itu ya tentunya masih banyak sih, tapi saya kira itulah yang paling besar harapan kami saat ini. Oke, ini masih banyak pertanyaan yang ngantri sebenarnya. Ada mungkin pertanyaan yang menggembirakan dalam artian gini. Sepertinya tadi kita agak pesimis, tapi di sini ada pertanyaan bahwa ada teman-teman, beberapa teman yang bergerak di logistik, sepertinya masa COVID ini malah growth-nya bagus. Nah, kalau boleh tahu, apa aja sih industri yang sepertinya malah bagus itu terkait dengan transportasi dan logistik? Ya. Pak Andri, silakan. Oke. Kalau untuk yang transportasi yang berhubungan dengan industri healthcare, distribusi e-commerce, grocery ini juga peningkatannya sangat tajam. F&B bukan bahan baku yang didistribusikan kepada restoran, tetapi banyak bahan mentah, lalu delivery makanan yang sudah jadi dari restoran-restoran banyak yang tutup. Itu kegiatan-kegiatan subsektor yang saya kira memang ada peningkatan. APD, distribusi APD, alat-alat medis, vitamin, memang terjadi peningkatan yang cukup besar. Namun kalau dilihat secara menyeluruh kapasitas daya angkut yang kita sudah miliki saat ini secara nasional itu tidak cukup untuk mengangkat keseluruhan sektor logistik itu menjadi positif gitu. Jadi inilah yang memang kembali lagi ada yang bisa berubah seperti angkutan dalam kota, tapi ada angkutan seperti kontainer dan lainnya yang tidak bisa berubah fungsi gitu. Begitu port juga berkurang, ya semua angkutan yang menggunakan truk kontainer contohnya langsung berkurang. Oke. Bu Meme, ada yang ditambahkan, Ibu? Ya mungkin kalau dari sisinya tadi disampaikan Pak Andre juga bahwa kalau dari angkutan sendiri ya mungkin dari kapal angkutan kontainer masih lebih baik ya. Walaupun juga kadangkala juga ada juga yang angkutan-angkutan itu kita terganggu dengan pemberhentian dari kapal-kapal kami yang kemarin ini juga ada angkutan sebenarnya kapal dari tol laut yang angkut barang-barang untuk COVID ini, tapi karena satu hal seperti biasa ada penangkapan di laut kan masih terjadi ya, karena Coast Guard itu masih belum terbentuk juga sampai hari ini, sehingga tapi selain daripada itu saya lihat angkutan kontainer masih lebih baik daripada angkutan yang lain-lain. Saya lihat forwarding juga mungkin lebih bagus ya, karena juga forwarding banyak juga kan sekarang tadi yang disampaikan Pak Andre, ada pengiriman APD, pengiriman dari luar negeri, masker dan lain-lain ya, obat-obatan juga dengan ini masih saya rasa masih banyak menguntungkan itu. Juga tentunya pergudangan. Jadi e-commerce itu masih banyak untungnya, Pak. Gitu. Oke, terima kasih. Sebenarnya masih banyak yang pengen kita diskusikan, banyak pertanyaan yang ngantri. Mudah-mudahan tadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya bacakan, saya sampaikan mewakili dari pertanyaan rekan-rekan semuanya. Dan tentunya momen yang singkat ini tidak memuaskan kita, justru nanti membuat kita semakin searching lagi, kira-kira langkah-langkah apa yang pas yang akan dilakukan oleh teman-teman yang bergerak di transportasi dan logistik untuk menghadapi pandemi dan pasca pandemi nanti. Nah, tentunya tadi poin yang penting yang disampaikan Bu Meme dan Pak Andre bahwa memang saatnya ketika
saat ini seperti mobil kita rusak tapi harus jalan terus, tapi satu sisi harus sambil memperbaiki kerusakan itu. Bayangkan kita harus suruh jalan tapi mobilnya rusak, harus perbaiki. Nah, mudah-mudahan industri transportasi dan logistik ini tetap selamat, dan harus selamat mau nggak mau, karena memang ekonomi growth jika ditunjang oleh logistik yang efisien dan bagus juga. Jadi mudah-mudahan nanti dari berbagai tadi insight dari Bu Meme selaku Ketua Umum INSA, kemudian Pak Andre Ketua Umum Organda, didengarkan oleh government, jangan sampai terlanjur kolaps teman-teman yang di industri ini, dan stimulus yang tadi dijanjikan dan direalisasikan mudah-mudahan cepat dan berdampak positif kepada teman-teman semua. Dan di sini ada yang mendoakan bahwa dengan tayangan Pak Andre yang tadi, sepertinya Bluebird akan terus sukses. Nah, ini salah satu chatting dari teman di Q&A, Pak. Dan tentunya sebelum kita akhiri, mohon izin untuk kita foto dulu nih. Tim operator bisa siapkan untuk kita foto. Sudah siap, Mas Ayun? Tolong dibuka ininya nih, teman-teman, videonya. Oke, kita, kalau saya bilang bun, ikut-ikutan ya, cheese gitu ya. 1, 2, 3, bun, cheese. Dan sekali lagi, oke, tangan di atas. Tangan di atas, jempol di atas, 2. Oke. Thank you sesi fotonya. Teman-teman, sebelum sesi ini berakhir, saya mau informasikan bahwa kita berencana tanggal 30 Juni nanti akan ada next session untuk CEO Talk. Rencananya menghadirkan Pak Ilham Habibie dan Bapak Elvin sebagai Dirut PTDI dengan waktu yang sama. Jadi mohon dicatat dan nanti dimonitor di sosmednya Ilunia MMUI. Dan tentunya sekali lagi kami mewakili panitia mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Meme di tengah kesibukan yang luar biasa menyempatkan sharing di sini. Kemudian Pak Andre, terima kasih banyak insight, update, dan ilmunya mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan inspirasi buat kita semua dan buat para pelaku industri di transportasi dan logistik. Sebenarnya banyak sekali pertanyaan yang saya catat, tapi mengingat waktu tidak bisa dibacakan semuanya. Mungkin kita akhiri CEO Talk kali ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sehat dan sukses semuanya. Terima kasih sekali lagi. Pak. Oh iya Pak Rudiantara. Selamat malam Pak. Selamat malam Pak Rudiantara yang sudah berkenan untuk hadir di sini. Selamat malam Pak. Berkenan Malam, hadir. Terima kasih Pak. Selamat malam, terima kasih. Saya terima kasih Pak bisa hadir. Kami terima kasih semua Pak Rudi. Sepertinya next session Pak Rudiantara bisa kita Iya. slotkan waktunya ini. Sudah tadi sebagian mengenai logistik yang e-commerce, justru permasalahannya adalah di fulfillment dari beberapa e-commerce, terutama yang groceries ya, terjadi backlog gitu. Iya. Ya nanti kita boleh minta waktu apalah. Ya nanti Mas. Iya. Selamat terbang sama Mas Arief. Iya sama-sama Pak. Terima kasih Mbak Meme, Pak Andre. Terima kasih banyak Terima kasih. malam ini. Terima kasih Bu Meme, Pak Andre.